Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai umat Islam, ini udah pernah kita bahas sebelumnya bahwa tidak hanya kita harus menjaga hubungan dengan Allah saja atau hablum minallah, tapi juga bagaimana kita menjaga hubungan hablum minannas. Di dalam hablum minannas salah satunya terkait bagaimana kita menjaga hubungan dengan diri kita sendiri. Bagaimana agar kita tidak menzolimi diri kita sendiri. Bahwa diri kita juga perlu dijaga, perlu dirawat. Karena ini tubuh kita termasuk adalah amanah. Dan ini salah satunya bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita beradab ketika kita bersyafar. Tentu kita pernah melakukan syafar, pernah berpergian. Terserah berkaitan dengan ibadah, tujuannya, atau masalah pekerjaan, ataupun mengunjungi keluarga. Kalau di Indonesia kita mungkin terkait dengan mudik. Terkait syafar, bahwa Nabi SAW telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana safar untuk bagaimana tetap memberikan hak untuk diri kita sendiri. Bagaimana menghindari kesulitan dan bagaimana kita menghindari mara bahaya. Bahwa sebelum sampai Nabi mengajarkan hal ini, memang dalam Islam kita kenal biasa bahwa ketika kita melakukan syafar itu kita diberikan kemudahan, ruksyah. Keadaan syafar tidak meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah. Namun Allah memberikan keringanan seperti sholat, bisa menjama, mengqashar sholat, ataupun keringanan untuk tidak berpuasa. Namun pahalanya tetap sama Allah berikan seperti ketika kita bermukim atau seperti kita tidak bersafar. Misal ketika kita tidak bersafar, sehari-hari kita memang rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Namun ketika kita bersafar mungkin kita menjamak ataupun mengqashar. Tapi pahala menjamak mengqashar itu sama seperti pahalanya kita ketika bermukim. Karena memang bepergian itu termasuk sebagian dari siksaan. Kenapa disebut siksaan? Karena itu menghalangi menghalangi kita untuk makan, minum, tidur. Karena siapapun kita yang bersafar tentu akan terganggu dari bagaimana makannya di mana, minumnya di mana, tidur pasti terganggu. Ini termasuk sebagian dari siksaan. Ini disebutkan Nabi SAW. Ini ada di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1677. Jadi ketika bersafar, Nabi SAW juga mengajarkan adab. Bagaimana kita memberikan hak untuk diri kita sendiri, bagaimana kita menghindari kesulitan dengan mara bahaya. Ini disebutkan di Sahih Muslim di nomor hadis 3552. Dari riwayatnya Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ija safartum fil jisbi fa'udutu ibila khotoha minal ard." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melalui padang rumput yang subur, maka berilah haknya unta dari rerumputan di bumi. Wa iza safartum fi sanati fa asriu alaiha syairah. Dan bila kamu berjalan di musim kemarau, maka percepatlah perjalananmu. Wa iza arradstum bil laili fastanibu tariqa fa innaha ma'wal hawami bil lail. Dan bila kamu istirahat dalam perjalanan malam hari, maka jauhilah jalan raya. Karena jalan raya itu tempat lewat serangga waktu malam. Jadi di dalam
hadis ini hadis tadi di Sahih Muslim, bisa kita ambil 3 poin yang penting. Yang pertama, apabila kalian melalui padang rumput yang subur, maka berilah haknya unta dari rerumputan bumi. Ketika zaman Nabi SAW, ini masih dalam bentuk hewan unta, kuda, itu sebagai kendaraan dalam berjalan. Nabi menyebutkan, istirahatkanlah unta dengan memberikan haknya dari rembutan bumi. Jadi ketika lewati padang rumput, lewati ini, ya singgah sebentar untuk mengistirahatkan unta agar dia juga bisa menikmati rumputan di bumi ini. Namun jika kita ambil kiasnya ke zaman sekarang, kendaraan itu bisa kita analogikan, bisa kita samakan seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Ketika Nabi SAW sebutkan, ketika sampai di padang rumput yang subur, maka berilah hak unta. Ini sebenarnya bisa kita ambil ketika kita melewati perkampungan yang cantik atau tempat-tempat yang indah, atau melewati perkampungan-kampungan yang baik dan lain sebagainya. Silahkan kita beristirahat, menikmati keindahan, menyegarkan mata. Kadang kita sepele dengan tubuh kita ini, padahal ada hak dalam tubuh kita ini untuk menikmati. Dalam hadis tadi memberikan penekanan pada unta, menyebutkan pada unta. Padahal sebenarnya di dalam hal itu otomatis itu memberikan penekanan pada hak tubuh kita, hak untuk beristirahat, hak untuk menikmati keindahan. Karena ketika hadis ini disebutkan langsung untuk beristirahat, untuk ini kesannya tidak pas. Dan lebih kadang kita ketika bersafar mengabaikan daripada hak kita. Belumlah, masih enak kok. Kadang kalau kita mau makan aja, saking banyaknya rumah makan di pinggir jalan, sampai kadang udah berkilo-kilometer untuk memilih rumah makan aja kita kadang sering lewat. Masih ada lagi depan lagi. Masih ada depan lagi. Terakhir hampir sampai tujuan, nggak sadar kita belum makan. Ini yang kita sepele dengan tubuh kita sendiri. Sampai terakhir bisa sakit perut dan lain sebagainya. Ini yang Nabi SAW ingatkan. Apabila kalian melalui padang rumput yang subur, belilah hak untanya. Artinya kendaraan kita itu sambil istirahat kan. Kalau kendaraan istirahat, unta tadi mogok, otomatis kita berhenti kan. Makanya disebut di sini diberikan hak untuk untanya. Sekaligus sebenarnya itu memberikan hak kepada tubuh kita itu untuk istirahat, untuk menyegarkan mata. Dan ini berpahala sedekah terhadap diri sendiri. Inilah keagungan daripada kata-kata Nabi SAW yang tinggi. Baru poin yang kedua, yaitu bagaimana ketika kita berjalan di musim kemarau, maka percepatlah perjalananmu. Ini kalau kita kiaskan, kalau semuanya berjalan, mungkin ketika kita melewati hutan, melewati daerah-daerah perkebunan yang jauh dari pemukiman, ataupun di jalan tol yang jauh dari SPBU, masjid, dan lain sebagainya, agar kita tidak memperlambat kendaraan. Kita mempercepat jalan. Sama seperti ketika kita berlambat-lambat juga malah di hutan, itu memancing. Itu ketika ada masalah, tentu kita jauh dari pemukiman, jauh untuk meminta pertolongan dan lain sebagainya. Makanya Nabi SAW mengingatkan agar kita mempercepat kendaraan ketika di daerah-daerah yang kosong, yang di daerah, kalau Nabi SAW menyebutkannya musim kemarau, agar kendaraan kita tidak terjadi masalah dan tidak menghambat perjalanan kita. Lalu yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan ketika kita istirahat di malam hari, maka jauhi daripada jalan raya. Karena itu disebutkan Nabi SAW tempat lewatnya serangga waktu malam, atau disebutkan hawami.
yaitu hewan serangga. Bisa juga ini berarti hewan buas ataupun hewan melata. Karena kalau kita ambil juga sekarang ini, kita bisa lihat sendiri ketika kita berjalan di jalan malam, kadang ular lewat, kadang hewan-hewan buas juga masih ada, terutama di daerah-daerah yang ini kan. Serangga, kalau serangga ini bisa aja, kadang kita ketika bawa kendaraan motor nggak pakai helm aja, itu bisa kemasukan mata itu, serangga tadi. Dan begitu juga ketika di jalan sering ngelindas ular atau lain sebagainya. Ini makanya disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hindari, jauhi jalan raya ketika beristirahat malam. Silakan ketika berjalan malam istirahat, ya ambil tempat penginapan ataupun agak jauh. Kalaupun memang mau terpaksa di pinggir jalan beristirahat sebentar karena ngantuk, kadang kita ngantuk, istirahatlah bentar gitu. Jauhi di tengah jalan, di pinggir jalan itu. Agak cari persimpangan jalan, masuk dikit-dikit ataupun ke halaman orang ataupun ke masjid. Sekarang masjid ada di mana-mana di pinggir jalan. Silakan masuk ke areal parkiran masjid, istirahat, atau kalaupun enggak masuk ke daerah arah pom bensin atau SPBU gitu. Ya agak ke dalam dia gitu. Enggak di pinggir jalan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di pinggir jalan itu juga, kalau sekarang ini tidak hanya hewan atau apa, kalau kita bawa kendaraan bermobil mungkin nggak terlalu was-was kita dengan hewan ular atau lainnya sepanjang kita masih dalam mobil. Tapi ketika jalan raya, pinggir jalan itu juga nggak aman, karena kita nggak tahu orang yang lalu lalang itu mungkin bisa sambil ngantuk. Kita lihat kejadian bagaimana orang parkir aja bisa tertabrak. Begitu juga ketika di jalan tol. Di jalan tol aja ini konsepnya bisa disebut seperti hal ini, jangan istirahat di pinggir jalan tol karena kita tidak tahu seperti apa perjalanan itu. Jadi ini adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersafar. Yang pertama, ketika melalui daerah yang indah, permukiman yang baik, silahkan singgah. Jaga perhatikan kondisi badan, istirahatkan badan, lalu perhatikan juga kendaraan. Lalu yang kedua, ketika bersafar, ketika daerahnya yang kita lewati itu daerah-daerah yang jauh dari pemukiman, daerah hutan, daerah perkebunan atau lain, agar kita jalan untuk mempercepat. Lalu ketika pun kita ngantuk di waktu malam, hanya mungkin pingin istirahat setengah jam atau berapa, hindari kalau kita berhenti di pinggir langsung istirahat. Lebih baik cari tempat agak masuk sedikit, tidak di pinggir jalan itu. Bisa pom bensin, bisa SPBU ya kalau kita ya, SPBU ataupun masjid sekaligus kita bisa istirahat. Karena masjid-masjid sekarang juga ada banyak kok yang menyediakan orang-orang untuk singgah. Mungkin ini adab yang bisa kita pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab.